Nah ini kembali ke masalah PHK massal nih. Dan bahkan ada beberapa lagi di Sanken yang PMA ya kan, Sanken ada Sanken Indonesia, tapi ini Sanken yang PMA. Terus ada lagi di Yamaha Piano, 2 pabrik. Terus kemarin lagi baru-baru ini kan juga di Tangerang pabrik sepatu, 2 pabrik sepatu yang PHK. Ini totalnya sudah banyak sekali. Kira-kira apa upaya dari Kementerian Tenaga Kerja ini untuk bantu? Yang pasti kita akan melakukan upaya-upaya yang maksimal terkait pertama kan kita tidak boleh larut dengan situasi yang yang tidak pasti ini kan. Yang pasti banyak upaya yang kita lakukan. Pertama, kita menyiapkan beberapa program yang sudah ada di pemerintah terkait misalnya kawan-kawan PHK. Ada namanya JKP, Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Kedua namanya JHT, Jaminan Hari Tua. Ketiga ya kita ketika kawan-kawan buruh ini ingin alih profesi, kita siapkan BLK, Balai Latihan Kerja. Jadi kita melakukan banyak upaya lah. Selain kita menunggu mitra-mitra industri kita yang bisa menampung atau menyerap tenaga kerja. Kayak kemarin kita di Garut ada 2079 yang di PHK, tapi jarak dari situ cuma 5 kilo atau 10 kilo. PT Ultimate Nobel Indonesia itu menerima 10.000 tenaga kerja. Jadi pas ya gitu. bisa. Artinya banyak ruang-ruang pekerjaan lantas di Subang itu pabrik otomotif BYD atau BYD itu menerima resapan tenaga kerja itu sekitar 18.000. Nah kemudian nanti di Solo itu kalau nggak salah ada pabrik baru Puma itu kalau nggak salah ya pabrik baru nanti lagi dikaji Puma dulu. sepatu maksudnya? Iya Puma sepatu itu menerima resapan tenaga kerja 20.000. Sebetulnya banyak sekali ruang-ruang resapan tenaga kerja. Nah tinggal memang kita nyari pasar kerja yang punya skill gitu loh. Nah, satu skill masalah juga tempat tinggal mereka dengan tempat tadi yang baru bisa terima itu kan jauh-jauh. Nah, itu gimana pula itu kan agak masalah juga. Kan nggak mungkin dia satu keluarga harus pindah ke sana sementara mungkin istrinya kerja tempat lain. Ya mau bekerja keluarganya atau dirinya kan gitu pertanyaannya. Cuman kan kalau jauh-jauh juga bisa pulang berapa bulan sekali ya. Ya itu resiko dari pekerjaan dong. Masa mau jadi manja? Kalau gitu bikinnya di rumahnya pekerjaannya. Gitu. Online, jalan iya, nggak begitu cara berpikirnya. Kalau mau orang sukses tuh ngujinya di luar, jangan di rumahnya. Jangan pakai logika cara berpikir orang malas. Di tempat kerja yang baru ini dia harus ngekos lagi itu mungkin. Itu problem dia dong. Ini ada lapangan pekerjaan. Kemudian dia mau ngekos, mau apa, mau tidur di jalan, ya itu urusannya dia. Gitu loh. Itu ada perusahaan, misalnya dia membangun mes atau apa, ya tidur di mes. Gitu. Maksud saya gini, jangan sampai logika-logika yang kiranya malas memanjakan, akhirnya bangsa ini tidak akan pernah maju. Maksudnya itu pemerintah tidak perlu memikirkan jadi satu paket supaya mereka memudahkan mereka segala macam enggak? Yang jelas gini, negara tugasnya yang pasti mensejahterakan warga negaranya, bukan memanjakan. Gitu, bukan memanjakan, memberi suap gitu, bukan. Negara memberi kail. Mungkin bansos-bansos ini bisa dikatakan memanjakan nggak? Ya soal bansos itu kan soal bagaimana sedikit mengurangi ya namanya gejala sosial dan sebagainya gitu loh, ya kan? Dan sifatnya juga sementara kalau bansos. Iya, itu kan ad hoc sementara, dia bukan permanen gitu. Gitu kira-kira Mas Edi. Nah ini tadi kan Pak Wamen menyinggung masalah JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Nah ini kan di sini juga ada tentang perubahan PP 37 2021 mengenai penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan di mana korban PHK itu bisa digaji 60% selama 6 bulan. Nah ini kira-kira ini pelaksanaannya seperti apa nih aturan ini? Ya persoalan pelaksanaan teknisnya tinggal kita awasi dan semua itu terimplementasi lah, jangan tidak. Kita lihat aja ke bawah nanti. Nah yang menanggung beban ini perusahaan yang bersangkutan yang tadi mem-PHK mereka atau bagaimana? Ya kita lihat ke depan lah pokoknya. Yang pasti semoga karena itu sudah regulasi ya, aturan. Itu harus dipatuhi, itu aja. Ya tapi bebannya... Ya manajemen lah. Kurator berarti kurator dong. Kalau perusahaan-perusahaan lain yang tanpa kurator yang memberi PHK karyawannya ini kira-kira gimana? Kalau harus sama. Beban 60% aturan lagi. Ini kan enggak, aturan ini kan berlaku untuk semua. Ya gini makanya pentingnya negara
lantas pengusaha dan para kepentingan yang lainnya untuk berdialog gitu. Jangan semua ketika kita ngambil keputusan hanya menguntungkan sebelah doang, memberikan yang sebelah. Saya nggak mau. Negara kan adil untuk untuk semua gitu. Yeah. Mudah-mudahan sih ada solusi ya. Mungkin juga barangkali nggak ada pilihan ke asuransi gitu ya. Mungkin asuransi nanti yang membayar. Ya bisa gitu. asuransi. Bisa ya. Karena ada juga BPS ketenagakerjaan kita. Juga ada asuransi ketenagakerjaan banyak kok. Nah ini kira-kira kan supaya agak seger-seger nih, angin-angin seger pada tenaga kerja ini tadi, mungkin Pak Wamen punya ide apa yang supaya kedepannya itu bisa lebih bagus gitu ya, selain dengan yang sudah terjadi saat ini? Pertama, kita harus ramah terhadap para pengusaha terkait apa izin. Kedua, persoalan-persoalan di lapangan tuh soal preman, ormas dan sebagainya. Karena kenapa? Pengusaha-pengusaha kan sudah bayar pajak, jangan dibebanin itu lagi. Kedua, kita juga harus bisa melindungi kesejahteraan kawan-kawan buruh dan pekerja, gitu. Karena dua komponen ini sama-sama punya tanggung jawab secara moral dan politik. Karena ini kan dua-dua ini patriotik dua-duanya. Buruhnya patriotik, pengusaha juga harus patriotik, gitu loh. Untuk apa? Kepentingan Indonesia ke depan, negara ini. Jangan negara ini hanya memperkuat kepentingan pengusaha, itu juga nggak baik. Jangan juga negara ini hanya mengikuti kepentingan kaum buruh, nggak bisa, nggak boleh. Negara harus hadir di tengah dua-dua ini, gitu. Kepentingan pengusaha apa? Oh, dia pertama butuh izin, kedua butuh yang namanya tempat yang nyaman, ketiga mereka butuh yang namanya banyaklah hal-hal yang lain, kenyamanan berusaha. Nah, buruh cuma satu kepentingan, kesejahteraan. Kan tuntutan buruh tidak lebih. Bisa gitu menghidupin keluarga ya. Iya. Kebutuhan minimum keluarga. Iya, itu aja. Nah ini kan dari Pak Wamen nih ada angin seger nih. Soalnya kan Pak Wamen bilang nih ada 58.000 lowongan pekerjaan baru yang akan dibuka dalam waktu dekat. Apa saja itu sebenarnya? Ya itu yang tadi saya sampaikan di awal. BYD, kemudian PT Ultimate, Nobel Indonesia, kemudian ada di Huawei, kemudian ada di perusahaan banyak nih. Kita cek mitra-mitra industri kita. Totalnya ada 54.000 ya. Itu baru dikit, karena masih banyak lagi. Karena kan kita melakukan kolaborasi di lembaga kementerian, yang semuanya ujungnya apa? Bicara tentang resapan tenaga kerja. Misalnya di Kementerian Pertanian bicara tentang petani milenial. Di Kementerian UMKM kita bicara tentang UMKM yang berbasis resapan tenaga kerja. Belum lagi di MBG itu makan gizi bergratis. Setiap dapur-dapur itu ternyata punya resapan tenaga kerja cukup banyak. Satu dapur bisa 40 sekian. Kalau ada berapa ribu dapur, berarti kan situ ada resapan tenaga kerja juga. Nah kayak gitu-gitulah. Gitu. Makanya kita bersabar dulu. Ini kan pemerintahan ini masih bayi ya, masih bayi sekali. Jangan gini, bayi baru lahir ditanya kok belum bisa jalan, ngerangkaknya udah hebat. Butuh waktu proses ya. Nah, iya. Nanti kalau udah jalan kok nggak bisa lari sih? Ya baru bisa jalan. Nanti kalau lari bayi itu ugal-ugalan, jatuh-jatuh dulu. Nah, kita sabar prosesnya, tenang dulu. Gitu.